Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita kembali bersama berjumpa untuk pelayanan kategorial GKPF Hatta Cakung hari Kamis tanggal 10 September. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam pujian dan juga di dalam syukur, kiranya firman Tuhan berkenan untuk menuntun dan menyertai kami dari segala keberadaan kami. Kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Namun saya tidak akan membacakannya supaya kita bisa menghemat kuota data kita. Tapi pokok yang akan kita renungkan yaitu kepada ayatnya yang ke-8 yang mengatakan begini, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10, dan fokus renungan kita pada ayatnya yang ke-8. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam sistem komando atau ketentaraan terutama itu sangat keras dan juga sangat disiplin, sangat tegas dan juga sangat lugas. Bagaimana seorang bawahan harus patuh benar kepada atasannya. Seorang bawahan tidak bisa mengelak. Seorang bawahan tidak bisa mendebat. Atau seorang bawahan tidak bisa juga untuk menunda-nunda perintah atasannya. Atau bahkan dia berontak untuk melawan atasannya. Maka ada hukum, dan hukum itu adalah hukum militer, bisa dipenjara ataupun juga bahkan bisa dihukum dengan hukuman yang lain yang lebih ketat. Karena itu saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca, seorang perwira di Kapernaum ini, dia tentu seorang perwira Romawi. Dia bisa mengatakan kepada seorang bawahannya, kalau seorang bawahannya dia mengatakan datang, maka dia akan datang. Kepada seorang bawahan yang lain dia katakan pergi, maka bawahannya itu akan pergi. Atau kepada seorang yang lain dia mengatakan kerjakan ini, maka dia akan mengerjakannya itu. Ungkapan si perwira ini untuk menunjukkan bahwa dia pun juga meskipun dia seorang perwira, dia seorang bawahan. Bagaimana seorang bawahan pun juga dia harus patuh kepada komandan atasnya, pada komando, pada perintah atasannya. Saudara, gambaran seorang perwira ini mau menunjukkan betapa bahwa dia adalah manusia, orang yang tidak layak untuk hadir di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau mampir ke rumahnya pun, dia menyuruh tua-tua orang Yahudi untuk mengatakan, tidak usah Tuhan datang ke rumah kami, karena kami tidak layak untuk menerima Tuhan datang. Tapi katakanlah satu kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa word ataupun juga kata itu menjadi sesuatu yang begitu berkuasa ketika kata itu adalah kata Tuhan. Dan kata Tuhan yang diaminkan dan kata Tuhan yang diimani adalah kata Tuhan yang berkuasa untuk mengubah segala sesuatu.
Ketika perwira ini pun juga dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika dia merendahkan dirinya dengan sungguh di hadapan Tuhan. Dan ketika dia mempercayakan satu kata saja kepada Tuhan Yesus, maka semuanya akan mengubah hidupnya. Begitupun juga saudara-saudara, di dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup yang kita hadapi di saat ini. Apapun pergumulan kita, dan bahkan di tengah-tengah masa pandemik ini, dan bahkan Gubernur Jakarta pun juga akan memberlakukan kembali PSBB total dan PSBB ketat mulai hari Senin tanggal 14 September. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka bukan persoalan PSBB, tapi bagaimana bagaimana kata, bagaimana setiap kata itu pun juga lalu ditaati dengan kerendahan hati. Mau firman Tuhan, mau Tuhan yang berkata-kata, jangankan gubernur, saudara. Sekalipun Tuhan yang berkata-kata, kalau orang tidak belajar untuk merendahkan diri, kalau orang tidak belajar untuk percaya, kalau orang tidak belajar juga untuk mematuhi, maka tidak ada gunanya mau PSBB, mau lockdown, mau apapun juga. Saudara, maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini, sebagaimana hamba perwira ini belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia belajar untuk memahami, mengenali suara Tuhan, dan dia belajar untuk patuh dan mematuhi suara Tuhan. Dengan rendah hati dia mengatakan, katakan saja Tuhan satu kata, maka semuanya akan berubah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita pun juga mengharapkan sebuah perubahan dalam hidup. Bukan hanya masa pandemi, tapi kita pun juga mengalami perubahan. Ketika kita mengalami pergumulan, kita boleh dilepaskan dari pergumulan. Kita boleh dibebaskan dari semua persoalan. Dan bahkan kita pun juga boleh kembali dipulihkan dan mengalami kesehatan dari segala sakit penyakit. Tapi kembali saudara, dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, kita dengan sungguh-sungguh belajar untuk percaya dan belajar untuk patuh kepada satu dan setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan itulah yang mengubah kita. Karena itu saudara, percayalah, kuasa Tuhan dan firman-Nya bisa mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami hadir dalam kehidupan kami. Sungguh kami belajar percaya dan merendahkan diri. Dan ajari kami untuk meyakini pada satu kata firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang bisa mengubah hidup kami. Karena itu di tengah pergumulan hidup kami apapun, di tengah sakit penyakit yang kami alami, dan bahkan di tengah-tengah keduka citaan, dan juga di tengah-tengah kesepian yang melanda dan juga tekanan-tekanan hidup, sungguh Tuhan, kami hanya mau bergantung. Kami hanya mau mengandalkan kuasa Tuhan melalui firman-Mu. Katakan lagi satu kata, maka semua hidup kami akan diubahkan. Namun ajari kami juga Tuhan, agar kami belajar untuk merendahkan diri, belajar percaya dan belajar mendengarkan firman-Mu, dan belajar untuk taat dan patuh pada firman-Mu. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.